Kalau ingin ketika amalan soleh diangkat oleh Allah, ketika langit dibuka, maka sholatlah 4 rakaat sebelum zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam saya masuk surga. Amin. Yang tidak menjawab mudah-mudahan dimaafkan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan semuanya, di bulan yang lalu kami menyampaikan keutamaan begitu besarnya orang yang rumahnya jauh dari masjid, namun dia tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Pada kesempatan itu kami juga menyampaikan beruntungnya para ikhwan di sini yang rumahnya jauh dari masjid dan dia selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau bulan lalu yang saya sebutkan, kalau tidak salah Pak Amirul Mukminin yang paling jauh sekarang siapa? Oh, Pak Omo ya, Masya Allah. Pak Amir masih kalah Pak Amir. Insya Allah malam hari ini di bab keutamaan sholat sunnah. Sholat sunnah, di mana sholat sunnah itu ada banyak yang ingin kami sampaikan adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah, rawatib, dan keutamaan-keutamaannya. Setiap muslim mesti ketika disampaikan kelebihan, keutamaan, motivasi daripada sebuah pelaksanaan ibadah, mestinya akan tertarik untuk melaksanakannya. Oleh karenanya, dari sekian banyak dalil yang ada terkait dengan sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib, ini mesti tidak lepas dari motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunnah rawatib. Bismillahirrahmanirrahim. An ummi Habibata ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat. Dari Ummi Habibah ummil mu'minin, ibunya kaum mukminin, karena setiap istri Rasulullah SAW adalah ummul mu'minin. Semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Man shalla, siapa yang salat itsnatai asyrata raka'atan, 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, di waktu malam dan siang, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka niscaya akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Wa fi riwayatin tatawwu'an, dalam sebuah riwayat disebutkan tatawwu',
artinya sholat tatawwu', sholat sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat sunnah yang disampaikan dalam hadis ini adalah 12 rakaat. 12 rakaat. Walid Tirmidzi nahwuhu, dan dari riwayat Imam At-Tirmidzi sepertinya. Wazada, menambahkan arba'an qabla zuhri, yang 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Menurut hadis ini 12 rakaat yang dimaksud adalah 4 rakaat sebelum zuhur ditambah 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 6. Ditambah 2 rakaat sesudah maghrib, 8. Ditambah rakaat sesudah isya, 10. Ditambah 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum maghrib ada nggak disebutkan? Nah, sebelum isya tidak, ya. Jadi 12 rakaat yang dimana apabila kita semua melaksanakannya akan dibangunkan rumah di surga. Para ikhwan mau ngebangun rumah di dunia aja susahnya minta ampun. Bagi yang susah maksudnya. Model saya gitu. Bahasanya apa? Empot-empotan. Mau ngebangun rumah di dunia aja, masya Allah, luar biasa. Mungkin sampai saat ini ada yang belum punya rumah juga ya? Banyak. Gitu, masya Allah. Lah ini para ikhwan, meskipun kita tidak dibangunkan rumah di dunia, 12 rakaat kita menjaga nih. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dibangunkan rumah di surga. Di dunia hancur nggak kira-kira? Pasti hancur, tapi di akhirat abadi. Ya, jadi teringat dengan sebuah hadis para sahabat yang miskin waktu itu datang kepada Rasulullah SAW mengadukan akan keutamaan yang dimiliki oleh orang kaya. Ya Rasulullah, kami sholat, mereka pun sholat. Kami saum, mereka pun saum. Tapi ketika mereka bersedekah, berinfak, kami nggak bisa nih Rasulullah. Gimana nih? Ternyata masih ada kesempatan disampaikan oleh Rasulullah. Dari hal-hal yang lain. Alhamdulillah, sedekah. Subhanallah, sedekah. Kita tidak dibangunkan atau belum memiliki rumah di dunia, maka masih sangat banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan rumah di surga. 12 rakaat. Nah, sudah disampaikan dari Rasulullah SAW. Dimohon jangan menganggap remeh sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu sangat-sangat penting untuk kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian tidak sampai di situ, Rasulullah SAW memotivasi kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Di dalam riwayat yang lain, ini terkait dengan sholat 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh sekarang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakatal muadzin minal adzani
li salati subhi wa bada'a as-subhu raka'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak ketika muazin selesai azan. Sebelum salat subuh, beliau melaksanakan 2 rakaat salat sunnah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajr la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipastikan maksum, terjaga baik dari perbuatan noda dan dosa maupun dari api neraka. Beliau senantiasa sholat 2 rakaat ketika tala'al fajru, terbit fajar. Yang dimaksud terbit fajar di sini adalah fajar subuh. Beliau melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Di dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayil fajri idza sami'al adzanu wa yukhaffifuhuma. Beliau melaksanakan 2 rakaat sunnah salat sebelum subuh itu dengan khafif, dengan ringan. Makanya kalau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat jangan membaca surat yang panjang-panjang. Kan gitu, baca salat sunnah tuh, padahal lagi mau diadakan salat berjamaah. Panjang sekali. Enggak. Rasulullah melaksanakannya adalah ringan. Di dalam riwayat yang lain membaca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Nah, keutamaannya para ikhwan semuanya adalah raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu, 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Keduanya lebih aku sukai dari dunia seluruhnya. Ini keutamaannya. Sekarang terkait dengan sholat sunnah sebelum zuhur. Lihat nih, sholat sunnah sebelum zuhur para ikhwan semuanya. Dan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat, kadang 2 rakaat. Di dalam riwayat yang lain 2 rakaat, di dalam riwayat yang lain 4 rakaat. Namun beliau lebih suka melaksanakan yang 4 rakaat. Kenapa? Ada alasannya. Rasulullah SAW menyampaikan alasannya, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Karena pada saat itu adalah waktu di mana pintu langit dibuka. Wa ahabbu ayyas'adali fiha amalun salih. Dan aku sangat suka ketika pintu langit dibuka, setiap amalan diangkat, beliau sedang beramal salih. Salah satunya adalah sholat 4 rakaat. Jadi para ikhwan semuanya, hadis ini menginformasikan kepada kita bahwa waktu di mana pintu langit dibuka untuk mengangkat setiap amal yang dilakukan oleh umat manusia adalah sebelum melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Maka yang mesti kita lakukan adalah di rentang waktu itu antara azan dan iqamah melaksanakan sholat. Dan yang disukai oleh Rasulullah adalah 4 rakaat. Kadang memang 2 rakaat. Ya. Namun kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 4 rakaat? Alasannya ini. Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama wa ahabbu ayyas'uda li fiha amalun salih. Ini silakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau memasukkan di dalam bab
keutamaan melaksanakan sholat sunnah zuhur, baik sebelum maupun sesudah. Silahkan dibaca kembali. Jadi ada alasannya. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nari. Siapa yang menjaga melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, haruma 'alan nar, maka diharamkan dia masuk ke dalam neraka. Haram neraka bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya. Ini motivasi bagi kita semuanya. Siapa yang tidak mau diselamatkan dari neraka? Ada? Yang tidak mau diselamatkan dari neraka ada? Ada ya? Oh, ini gak fokus nih terhadap pertanyaan ini. Ten, fokus Ten. Siapa yang tidak mau diselamatkan dari neraka? Siapa? Tidak ada. Semua mesti kepingin mau diselamatkan dari neraka. Ada tuh solusinya. Salah satunya adalah melaksanakan 4 rakaat sunnah sebelum zuhur dan sesudahnya. Kalau ingin ketika amalan saleh diangkat oleh Allah, ketika langit dibuka, maka sholatlah 4 rakaat sebelum zuhur. Terus ada lagi riwayat yang lain, kadang Rasulullah melaksanakan raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Pertanyaannya, kita seringnya 4 rakaat atau 2 rakaat? Yang ringan-ringan ya. 2 rakaat saja. Mudah-mudahan dengan apalagi kalau masbuk nih, kira-kira gimana? Tadi jawabannya kalau nggak masbuk ya. Kita seringnya yang 2 rakaat. Itu pun juga kita berdoa, mudah-mudahan amal kita diterima. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Ya, para ikhwan semuanya, memang dalam hal ibadah kita dituntut maksimal. Ya, kita dituntut maksimal. Karena dari situlah ya media kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahum ra'an shalla 4 raka'atin qabla al-'asri. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat. Mudah-mudahan didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang melaksanakan 4 rakaat sunnah sebelum sholat asar. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi inilah diantaranya sholat sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyaknya bukan qaul, bukan ucapan, tetapi banyaknya apa? Praktik, perbuatan. Karena yang menyampaikan adalah Ibunda Aisyah, yang menyampaikan adalah Ummu Habibah, yang menyampaikan Ibnu Umar, dan lain-lain. Ya, ini adalah hadis fi'liyah, artinya kesahihannya lebih kuat. Ya, lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.